mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah menyertai saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama dan kedua, Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, sebelum kita menerima firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat seturut dan selaras dengan pengajaran Tuhan saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Marilah bersama-sama kita pujikan betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena itu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah itu diketahui bahwa saudara-saudara anggota jemaat mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin tambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah persekutuan doa Rabu pada sore hari ini secara live streaming. Semoga kita selalu di dalam keadaan sehat. Judul kita pada hari ini adalah Hidup Penuh Tantangan. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31 tadi. Di dalam Kisah Para Rasul, penulisan Injil adalah salah satu rasul dari 4 Injil. Lukas adalah seorang tabib yang melengkapi kesaksiannya dalam Kisah Para Rasul. Kitab ini ditulis oleh tabib Lukas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul,
Lukas melengkapi kisah dan kesaksiannya secara rinci, peristiwa demi peristiwa secara luar biasa yang berdasarkan hikmat dari Roh Kudus. Sebagai umat Tuhan yang percaya akan karya dan keterlibatan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita ini wajib untuk bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul yang ditulis, Kisah Para Rasul ini ditulis tahun 64 Tarik Masehi oleh Lukas, yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Sekalipun nama pengarangnya ini tidak disebutkan di dalam kedua kitab tersebut, kesaksian kekristenan mula-mula dengan suara bulat dan bukti yang mendukung menunjuk kepada satu penulis, yaitu Lukas, tabib yang kekasih. Di dalam Kolose 4 ayat 14, Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus sebagai buku yang kedua orang-orang Kristen dan bukan Yahudi. Dan itu merupakan latar belakang penulisan dari Kisah Para Rasul, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nats dari renungan kita hari ini, pada sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Saya ambil satu nats, yaitu ayat ke-31. Saya ulang lagi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin tambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat tersebut ini menekankan tentang rumusan untuk kita ini dapat takut akan Tuhan. Dan jika kita baca dari Nats 19 sampai 31 tadi, disebutkan ada tokoh yang bernama Saulus. Hidup Saulus ini telah berubah. Sekarang prioritas hidupnya adalah hanya untuk Tuhan. Agenda hidupnya hanyalah untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah anak Allah dan juga Mesias. Namun hidup Saulus tentunya tidak hanya mulus-mulus saja, tetapi banyak tantangan. Orang-orang Yahudi di Damsyik dikatakan di ayat Yahudi di Damsyik meragukan Saulus dan mereka menyiapkan strategi untuk membunuhnya. Demikian pula dengan orang-orang yang berada di Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem, yang berusaha membunuh Saulus. Di dalam ayat 24 dikatakan, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Selain itu para murid Yesus yang di Yerusalem pun takut karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus ini juga seorang murid Yesus. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari perikop atau nats tersebut adalah dalam setiap tantangan yang dihadapi Saulus selalu ada pertolongan Tuhan yang nyata. Dibebaskan dari rencana pembunuhan di Damsyik, para murid Yesus menurunkannya di atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Lalu dia diambil oleh Barnabas di Yerusalem. Barnabas juga meyakinkan para rasul lainnya bahwa Saulus ini telah berubah sejak berjumpa dengan Yesus. Nah, akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat Kristus ini membawa Saulus keluar dari Yerusalem dan mengantarnya dari Kaisarea sampai ke Tarsus. Nah, Bapak, Ibu,
Seringkali kita di masa sekarang ini juga mengalami apa yang dialami oleh Saulus. Ketika kita memutuskan untuk mengerjakan agenda-agenda yang sudah kita rancang di dalam hidup kita, tentunya tantangan-tantangan juga mulai datang silih berganti. Tantangan mewarnai setiap kehidupan kita dan menjadikan ujian dalam kehidupan kita terhadap iman dan komitmen kita. Marilah kita tidak hanya terfokus pada tantangan yang ada saja, tetapi fokuslah kepada Allah yang melindungi kita. Allah akan selalu memberi kita pertolongan pada saat hidup di dalam tantangan, kekuatan yang berlimpah-limpah, dan juga ini akan diberikan Allah kepada kita sampai suatu saat kita mengaku sama seperti Saulus. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Seperti ada di 2 Korintus 4 ayat 8-9. Kita tidak boleh putus asa dan kita tidak boleh kita ini merasa sendirian. Saat menghadapi tantangan hidup dari segi apapun, kita tidak boleh mendasari setiap langkah kita. Kita harus mendasari setiap langkah kehidupan kita dengan doa dan penyerahan diri. Kita tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menghadapi tantangan selain dari Tuhan saja. Kita boleh berusaha, namun Tuhanlah yang menentukan. Nah, jika itu senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara, niscaya berbagai cara yang tidak kita pahami akan kita alami, yaitu mukjizat dari Tuhan. Mukjizat itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah dan selalu ada bila kita yakini dan kita percaya. Tantangan dapat dihadapi jika kita selalu takut akan Tuhan, tetapi hidup di dalam iman. Seperti tema kita minggu ini adalah tetap hidup dalam iman. Setiap tantangan yang kita hadapi, bila kita dasari dengan takut akan Tuhan, maka semuanya seolah akan mengalir dan menghilangkan segala macam ketakutan serta kekhawatiran yang menyertai kehidupan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam menghadapi tantangan tentunya hendaklah didasari atau disertai dengan penyerahan diri secara total dan percaya bahwa semua akan teratasi sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini untuk mempertebal iman percaya kita kepada kasih Tuhan secara utuh, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga. Amin. Marilah bersama-sama kita haturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait pertama sampai 3, Kuberi Persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku.
bersama-sama kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan, teguhkanlah iman kami di dalam menjalani hidup yang penuh tantangan, agar Engkau selalu yang utama dalam hidup kami. Seperti pengajaran Tuhan di dalam firman yang telah kami dengar baru saja, kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan dari berkat yang kami punya. Kiranya Tuhan menerima dan mampukan kami dan ampuni kami jika di dalam memberikan persembahan terselip dosa dan pelanggaran. Kami mohon ampun. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri persekutuan doa ini. Kiranya Tuhan selalu berkati kami di dalam setiap pekerjaan hari lepas hari, supaya apa yang kami kerjakan dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Marilah untuk menutup ibadah persekutuan doa Rabu pada saat ini kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan kedua, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh